penyebab ibu negatif macam-macam misalnya, karena mungkin dia nggak ngerasa bahwa seorang ibu itu berharga, atau mungkin ada masalah-masalah lain yang seorang ibu ini nggak punya prioritas gitu, atau belum ngerti prioritas mana yang paling harus dia pikirkan, mana yang harus dia jilid, mana yang harus dia berikan fokus, mana yang harus dia abaikan. Kadang-kadang seorang ibu dari ibu positif berubah menjadi negatif gara-gara ini, dia kurang tahu prioritas, atau mungkin penyebabnya adalah seorang ibu belum punya kekuatan penuh untuk menghadapi dirinya, belum punya kekuatan penuh menghadapi anak-anaknya, atau menghadapi keluarga, atau menghadapi peran dia sebagai seorang ibu. Oke, jadi teman-teman yang dirahmati Allah, ini aku sudah kumpulkan beberapa beberapa afirmasi atau peneguhan atau spelling, atau teman-teman bisa jadikan itu sebagai sebuah mantra. Kalau teman-teman beneran sudah jadi seorang ibu, harus punya mantra tersendiri, harus punya peneguhan, kalimat-kalimat peneguhan. Atau kalau misalnya teman-teman jarang sekali mendengarkan ucapan-ucapan untuk menghargai seorang ibu, maka teman-teman boleh talk to yourself. Kamu boleh bicara dengan diri kamu sendiri. Dan ini penting banget ya. Kita sering banget ngomong sama orang. Saya ngomong sama temen, ngomong sama pokoknya ngomong sama orang itu panjang dan lama. Tapi aneh ketika kita dengan diri kita sendiri, kita itu kayak jarang ngomong gitu, kita kayak jarang memberikan peneguhan, kita ngasih support ke orang, kita ngasih motivasi ke orang, tapi jarang sekali kita ngasih motivasi untuk diri kita sendiri. Makanya penting banget ya untuk memberikan motivasi diri sendiri. Aneh nggak? Ini bukan keanehan, karena your word, kata-katamu is your world. Kata-katamu adalah duniamu. Kalau kamu memberikan kata-kata positif untuk kamu sendiri, ya, untuk jiwa kamu sendiri, untuk keberanianmu sendiri, untuk peranmu sendiri, maka kata-kata itu akan beneran nempel di kepala, nempel di hati, dan kita bisa take action dengan semua yang kita ucapkan sendiri, take action dengan semua yang kita pikirkan. Oke, apa nih yang perlu kita ucapkan untuk diri kita sendiri ya? Khususnya kita sebagai seorang ibu misalnya. Pertama adalah nih, I treat myself with respect and honor gitu ya. Aku memperlakukan diriku sebagai seorang ibu with respect and honor. Intinya apa? Intinya aku adalah seorang ibu yang terhormat. Ya. Aku menghormati diriku sebagai seorang ibu. Jadi kita nggak perlu pujian orang. Kok aku nggak dipuji ya? Aku teh udah bekerja 24 jam sebagai seorang ibu, nggak ada yang muji. Nggak ada yang muji, nggak ada yang menggaji. Ya sudah, kita harus punya punya keyakinan bahwa kita ini we have honor sebagai seorang ibu, kita punya kehormatan, dan yang menghormati bukan manusia, yang menghormati adalah Allah ya, lewat ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Buktinya apa? Umuk. Perhatikan umuk. Ini bukti penghormatan besar dari Allah langsung lewat lisan Rasulullah. Jadi yakin bahwa kita ini manusia yang terhormat karena peran kita sebagai seorang ibu. Manusia yang punya martabat karena peran kita sebagai seorang ibu. Terus kita juga ini kita lanjutkan ya. I feel comfortable. Ya, aku ngerasa nyaman sebagai seorang ibu, karena memang nurturing itu apa ya,
Nurturing itu pengasuhan ya. Pengasuhan adalah insting seorang perempuan. Semua perempuan itu punya insting pengasuhan. Dia sangat suka mengasuh. Dia mengasuh anaknya, dia mengasuh keluarganya. Bahkan seorang perempuan yang nggak punya anak, nggak punya putra, dia akan mencari seseorang untuk bisa dia asuh. Dia mencari anak asuh. Buktinya apa? Buktinya Sayyidah Asiyah. Masih ingat ya seorang Asiyah? Dia perempuan yang sangat nurturing, sangat mengasuh, menyayangi putranya, yaitu Musa alaihissalam. Apakah Musa dilahirkan dari rahim Asiyah? Enggak. Musa hanya bayi lelaki yang ditemukan di sungai gitu kan. Artinya itu bukan dari rahimnya dia sendiri, tapi dia mengasuh dengan kehangatan, dengan cinta, dengan harapan, dengan penuh kasih sayang, padahal dia bukan putranya sendiri. Artinya apa teman-teman yang dirahmati Allah? Semua perempuan punya fitrah mengasuh putranya sendiri atau mengasuh anak bangsa. Alhamdulillah kita punya banyak ibu guru ya, yang meskipun bukan ibu yang melahirkan kita, tapi mereka mengasuh kita ya. Alhamdulillah, kita doakan semoga baik ibu biologis kita maupun ibu non biologis kita semuanya dimuliakan oleh Allah dan ditempatkan oleh Allah di tempat yang mulia dan dirahmati. Jadi penting buat ibu-ibu, I feel comfortable. Saya nyaman sebagai seorang ibu. I feel happy. Saya bahagia sebagai seorang ibu. Apalagi I proud. Aku bangga menjadi seorang ibu. Aku sempurna menjadi seorang ibu. Artinya kayak tadi ya teman-teman, kayak ada yang curhat gitu. Bosen banget jadi seorang ibu, di rumah terus, aktivitinya monoton, melulu, ngasuh we ngasuh, masak we masak, bersihin rumah we bersihin gitu. Ini monoton banget. Ya, saya akui itu pekerjaan yang paling monoton, paling membosankan, paling gitu ya, kayak apa sih ini gitu. Masa iya aku diciptakan untuk rutinitas yang melulu seperti itu gitu. Kayak kita juga bertanya. Tapi kalau kita ngerti gitu ya, bahwa semua yang kita kerjakan, semua yang kita lakukan itu that's our honor, itulah kehormatan kita, itulah kekuatan kita. Dan itu butuh kekuatan loh. Nggak semua manusia punya kekuatan seperti itu. Rutin dari subuh drama bangunin anak sampai malam drama nidurin anak, rutin. Bahkan yang di tengah malam ya, yang masih menyusui itu dramanya bisa 2 tahun ya, menyusui nggak tidur. Itu butuh kekuatan lebih ya, dan itu Allah yang ngasih kekuatannya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, harus feel comfort, harus punya rasa nyaman, harus punya pride, harus bangga mengambil posisi, mengambil peran sebagai seorang ibu. Nah, jadi kamu pokoknya harus happy ya. Aku bahagia sebagai seorang ibu. Aku sempurna sebagai seorang ibu. Aku memancarkan kebahagiaan untuk putra-putraku. Aku memancarkan kekuatan untuk putra-putraku. Jadi kita itu yang disebut dengan sumber sakinah. Seorang ibu, seorang perempuan ya, dia sumber kedamaian, sumber ketenangan, sumber kenyamanan bagi anggota keluarganya, bagi putra-putranya atau putra-putrinya ya. Tapi kalau misalnya sang ibu sendiri kayak nggak pede dengan peran dia, kemudian bukan nggak pede ya, apa istilahnya, nggak terima, saya nggak terima gitu.
saya cuma jadi seorang ibu. Oke, itu bisa kita arahkan. Oke, kamu boleh tidak terima peran kamu cuma jadi seorang ibu, nanti kita arahkan ke peran-peran yang lain, tentu saja dengan catatan yang pertama dan utama, your priority, prioritas kamu adalah seorang ibu, dan bisa kamu kembangkan, kamu kepakkan sayapmu, mimpi-mimpimu, passion kamu, skill kamu, kekuatan kamu, semuanya bisa kamu kembangkan, semuanya nggak ada yang melarang ya, tapi tetap kita prioritas utama adalah seorang ibu. Makanya ini powernya yang harus kita dapetin ya, bukan jangan sampai misalnya ya, kayak kita sabar gitu, sabar ngasuh, sabar masak, sabar di rumah terus, sabar tapi menderita. That's not power. Itu bukan kekuatan. Kita sabar tapi kayak ngerasa sengsara. Bukan di situ ya. Kita memang sabar karena kita yakin dengan yang kita lakukan, kita bahagia dengan kita yang lakukan, kita ngerti yang kita lakukan ini efeknya apa. Oke, misalnya nih satu lagi ya, masih banyak ya sebenarnya yang bakal kita poin-poin yang harus kita temukan. Yang poin tersebut akan jadi kekuatan kita. Poin tersebut akan jadi sumber inspirasi, sumber ya biar kita nggak cepet kehabisan energi sebagai seorang ibu. Kita harus charge. Kita charge lagi dengan berbagai afirmasi positif, peneguhan kepada diri kita tentang hal-hal positif. Nah, apalagi nih yang perlu kita teguhkan? I have a unique and special idea to share ya with the world gitu ya. Ini secara umum, secara khusus bisa kita masukkan ke dalam keluarga kita ya. Misalnya, aku adalah ibunda unik. Bener nggak sih? Setiap ibunda punya keunikan. Unik karena satu rumah berbeda dengan rumah yang lain. Mungkin cara treatment kepada anaknya mungkin berbeda, pendekatannya berbeda, kemudian pengasuhannya berbeda ya. I am unik. Aku ini misalnya ibunda yang unik gitu. Contohnya unik seperti apa? Ya karena kan kita punya jiwa yang unik ya, jadi kita memberikan support ke anak-anak dengan cara yang unik gitu. Keunikan itu mungkin dengan cara yang lemah lembut gitu kan, ada yang dengan cara yang tegas tapi tidak berteriak tetap ya, atau uniknya misalnya aku unik selalu membahagiakan anakku lewat membahagiakan anak lewat masakan yang nikmat. Nah itu unik. Kalau aku sih nggak bisa masak. Aku uniknya, aku tuh orangnya suka jalan. Aku bahagiakan anakku dengan jalan. That's unik. Kalau aku sih nggak suka masak, nggak suka jalan, tapi aku suka baca buku. Aku bahagiakan anak-anakku dengan adventure buku, petualangan keilmuan misalnya. That's unique. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah atau ibunda, para ibunda semuanya yang hadir di sini, kamu semuanya unik. Gaya bicara kamu unik. Gaya jalan kamu unik gitu kan. Mungkin gaya jalan aku akan ditertawakan oleh anak aku karena gaya jalan aku misalnya lucu, buat anak-anak aku itu kelucuan, that's unique. Atau mungkin gaya bicara aku yang lucu itu jadi jadi entertain buat anak-anak, atau mungkin aku yang lucu, jadi kamu semua unik gitu. Jadi teman-teman temukan, seorang ibu harus menemukan keunikan kamu, biar keunikan kamu ini bisa mempromot, bisa menaikkan level kualitas anak-anak kita gitu. Keunikan kita misalnya cara masaknya unik, kemudian cara berpikirnya unik gitu kan, cara ngomongnya unik ya kan. Misalnya ada seorang anak itu bilang, mama aku tuh ya orangnya bawel gitu, bawel banget. Tapi suatu hari pas mama aku umroh, dia nggak ada. Aku tuh kangen sama bawelnya mama aku. Nah, berarti kita sudah masuk ke wilayah unik dan spesial.
kita ibunda yang selalu spesial di hati putra-putri kita. Seperti aku yang ngerasain. Tentu saja ibu aku spesial gitu. Dia spesial apanya? Dia spesial kehangatannya, dia spesial cara ngomongnya, ngakaknya gitu kan, ketawanya. Nah, yang seperti ini harus kita bangun. Jadi karakter kita, keunikan kita, kekuatan kita harus kita jadikan sebagai daya tarik. Daya tarik kita di hadapan anak-anak kita, di hadapan keluarga, ataupun nanti ketika kita punya peran di area publik. Ketika kita punya, makanya tadi kan kita sebenarnya ke pembahasannya, ya udahlah mama gitu, jangan sedih kalau mama kehilangan banyak hal karena menjadi seorang ibu. Toh nggak terlambat kalau mama punya peran lagi, kalau mama punya kontribusi lagi, itu nggak pernah terlambat. Ya itu yang aku bilang, start from you, mulailah dari kamu dan kamu akan bisa berperan dengan semua keunikan kamu, dengan semua kekuatan kamu, dengan semua skill kamu, baik itu peran domestik maupun peran publik, baik itu peran di dalam keluarga maupun itu peran di dalam masyarakat gitu. Jadi jangan pernah dibentur-benturkan. Ketika seorang perempuan sudah kayak mengabdi untuk keluarga, seakan-akan dia nggak mengabdi kepada negara, dia nggak mengabdi kepada bangsa, itu salah banget ya. Ketika perempuan sudah meniatkan dirinya mewakafkan ilmunya, mewakafkan waktunya, mewakafkan pikirannya untuk keluarga, yaitu dalam rangka membangun negara, membangun bangsa, membangun umat, membangun publik gitu. Jadi kalau menurut aku ketika perempuan sudah all out di dalam keluarga, ya mungkin dia kehilangan banyak hal, mungkin dia nggak seperti dulu lagi, ya kan? Dulu gimana sih? Dulu mau hangout kapanpun bisa, mau main sama temen kapanpun bisa. Dulu mau punya kontribusi di area-area publik apapun dulu bisa. Kalau sekarang kayak, aduh anakku belum ini, anakku belum mandi, anakku belum ngaji, anakku belum sekolah, anakku yang, atau keluarga ya, keluargaku belum ini, belum itu gitu, yang ya memang beneran menyita sebagian besar kehidupan ibu, sebagian besar pikiran ibu ya. Tapi tenanglah, lost but found gitu. Ketika kamu kehilangan banyak hal dunia luar, kehilangan banyak masa lalumu yang dulu indah-indah, atau mungkin kamu saat ini belum bisa menggapai mimpi-mimpi kamu sebagai seorang perempuan, Mbak Faun, kamu pasti di dalam menekuni peran sebagai seorang ibu, kamu bakal menemukan banyak hal seperti yang sedang kita bicarakan sekarang ya. Kamu pasti menemukan banyak hal di dalam peran kita sebagai seorang ibu. Aku menemukan kekuatan, dan kekuatan ini bisa kita pakai di dalam rumah maupun di luar rumah. Aku menemukan keberanian yang aku pakai di dalam rumah maupun di luar rumah. Aku menemukan wisdom, kebajikan ya, bisa aku pakai di dalam rumah maupun di luar rumah. Aku menemukan badas keren gitu kan, kerennya sebagai seorang ibu bisa aku pakai di dalam rumah maupun di luar rumah. Jadi please jangan dibenturkan ya. Ketika kita masuk ke menjadi motherhood, peran sebagai seorang ibu, terus kita kayak sulit menggapai apa yang kita inginkan. Enggak, mungkin jalannya sedikit berbeda, tapi pasti akan sampai. Caranya mungkin sedikit berbeda, tapi tujuan kita pasti sampai. Tujuannya apa? Happiness, ya kan? Kamu tujuannya misalnya di area publik apa? Happiness, kepuasan, kemudian misalnya kemakmuran, misalnya popularitas bla bla bla, itu nanti lewat motherhood, lewat kontribusi kita atau peran utuh kita sebagai seorang ibu, kita bisa mencapai poin-poin yang kita inginkan. Gitu teman-teman yang dirahmati Allah. Jadi beneran ya,
Ini lost but found. Kalau teman-teman ngerasa kehilangan banyak hal, aku nggak sempat misalnya ya, aku nggak, kalau dulu ya masih single, masih rajin ke salon gitu kan. Ini sebagai seorang ibu aku nggak sempat. Ini nanti harus apa ya? Harus kita berikan alokasi khusus ya. Gimana seorang ibu juga punya prioritas gitu kan, bukan hanya prioritas anaknya, bukan hanya prioritas keluarganya, tapi dia harus memprioritaskan dirinya sebagai seorang center. Kita nggak pernah bisa memberi dari gelas yang kosong, makanya first kita harus ngisi diri kita harus berikan cinta buat diri kita sendiri, kita harus respect terhadap diri kita sendiri, kita harus embrace itu merangkul, kita harus memeluk diri kita ya kan, kita butuh banyak pelukan, kita butuh banyak kehangatan. Seorang ibu butuh banyak pelukan, butuh banyak kehangatan, butuh banyak cinta agar dia bisa memberi cinta, memberi kehangatan, memberi pelukan, memberi kasih sayang kepada keluarga dan khususnya kepada putra-putri kita. Jadi ya itu tadi ya, harus kita isi gitu ya, biar kita bisa memberi. Tadi poinnya tentang I have unique gitu. Aku adalah ibu yang unik gitu. Aku bisa membahagiakan anakku dengan caraku yang unik. Aku bisa membuat mereka dekat dengan Allah dengan caraku yang unik. Aku bisa membuat mereka menjadi manusia yang sempurna, menjadi manusia yang bertanggung jawab, menjadi manusia yang cinta kepada Allah dan Rasulnya dengan caraku yang unik. Masing-masing ibu punya cara yang unik dan spesial.